Shalom teman-teman. Mari kita mulai ibadah remaja kita pada hari ini. Kita akan pujikan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian hari ini, Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu
satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lanjut, kita akan pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat datang berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan sedang meninggikan nama Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, agar firman-Mu ini dapat mengubahkan hati kami dan mengubah paradigma berpikir kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tema tentang memiliki hati yang bersih. Jadi memiliki hati yang bersih ini sangat penting ya. Bersih ini dalam artian memang kita manusia yang tidak sempurna. Untuk mendapatkan hati yang bersih itu memang susah. Sebenarnya hati ini tergantung dari sang pemiliknya. Makanya kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting karena kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Jadi harusnya kita menaati kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan bunyi firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jadi sebenarnya hati itu susah. Memang banyak orang, bagaimana kok kita ini kan hidup di dunia yang banyak keberdosaan. Amsal 4 ayat 23.
Dan kita bukan manusia yang sempurna, banyak jatuh bangun dalam dosa. Sebenarnya hati kita bisa bersih itu tergantung dari diri kita sendiri. Amsal 4 ayat 23 jelas dikatakan oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita bisa bersih itu tergantung kita bagaimana menjaga hati ini agar hati ini betul-betul hanya milik Tuhan saja. Karena di akhir zaman ini jujur, karena saya mendapati banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan tidak usah anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi untuk memiliki hati yang bersih, hati yang benar-benar dia jaga, hati yang besar untuk benar-benar dapat menjadi berkat hidupnya itu susah. Karena memang tanpa hati yang bersih, kehidupan kita sama sekali tidak bisa mengubahkan orang lain. Hidup pelayanan kita juga tidak bermakna dan tidak berarti, dan hidup kita juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya hati ini memang perlu kita jaga. Apalagi dengan pandemi yang sudah berlalu 2 tahun, ini mengakibatkan kita ini terkadang dalam tanda kutip membiarkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan menghancurkan hidup kita, sehingga hati ini terkadang tidak bisa diprotek oleh kita sendiri. Jadi walaupun kita berdoa, terkadang doa kita itu jadi sia-sia, karena kita ini masih belum bisa menjaga hati kita, belum bisa jaga hati kita, masih simpan kebencian, dendam, dan sebaliknya kita tidak ada pengampunan untuk orang lain. Bagaimana sih kalau apa yang kita dapat terima, kalau kita ini bisa menjaga hati kita, kalau kita ini bisa memiliki hati yang bersih, hati yang benar-benar keprotek? Yang pertama adalah kita pasti mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 14 di situ dikatakan demikian. Efesus 2 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Ini yang penting. Jadi pertama, kalau kita bisa menjaga hati kita bersih, kita akan mengalami damai sejahtera. Karena banyak orang-orang akhir zaman tidak menjaga hatinya. Ketika dia berselisih dengan salah satu pihak, dia cenderung dalam tanda kutip orang Surabaya bilang gondok atau mudah tersinggung. Dan ini yang penting, kalau kita bisa menjaga hati kita, kita ini akan punya damai sejahtera. Efesus 2 ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kebencian dan kedendaman ini memang tanggungannya berat. Tapi di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah merobohkan tembok pemisah yang namanya perseteruan. Ketika kita mengenal Allah kita dengan baik, maka harusnya kita tahu bahwa dialah damai sejahtera kita, dan tidak perlu lagi ada perselisihan, perseteruan yang mengakibatkan hidup kita tidak menjadi berkat. Menjadi manusia rohani, menjadi kekristenan yang benar-benar sudah dewasa rohani, memang butuh proses. Tapi prosesnya sampai kapan itu tergantung diri kita. Jangan kita selalu mendasari kita sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, melayani Tuhan juga berpuluh-puluh tahun, tapi hati kita masih mudah tersinggung sama orang. Ketika kita tersinggung, kita justru punya keputusan yang dalam tanda kutip membuat kita ini seperti orang Kristen yang kanak-kanak rohani. Jadi pentingnya kita memiliki hati yang bersih, pentingnya kita menjaga hati, karena kita itu akan mengalami damai sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, kita dapat mengalahkan yang namanya kuasa setan. Jadi yang namanya dendam benci itu kuasa iblis untuk membuat kita ini jauh dari Tuhan. Jadi mari kita ini buang segala kedendaman, kebencian, mudah tersinggung, bahkan keinginan untuk membalas, karena itu semua pekerjaan iblis. Jadi hidup kita ini kita yang punya. Firman Tuhan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang menilai kita bagaimana tergantung bagaimana kita ini merespon sesuatu. Kalau kita masih merespon sesuatu dengan kanak-kanak,
merespon sesuatu seperti anak kecil, maka dipertanyakan seberapa lama kita ikut Tuhan, tetapi kita masih kanak-kanak rohani, mudah tersinggung, mudah dendam, mudah benci, dan punya keinginan untuk membalas orang lain. Itu semua pekerjaan iblis. Berarti kita belum bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Oleh karena itu pentingnya menjaga hati, supaya hati bersih ini banyak manfaatnya. Kita dapat mengalami damai sejahtera yang penuh dalam Tuhan, bahkan mengalahkan kuasa si jahat. Ingat firman Tuhan bilang bahwa iblis ini seperti singa yang meraung-raung dan menunggu mangsanya. Iblis ini hidupnya lebih lama, jauh lebih lama dari kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan dia terus bekerja sampai hari ini untuk mencari teman-teman, untuk mencari gerombolan-gerombolan yang akan dibawa oleh dia ke neraka bersama-sama untuk dihukum oleh Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah ikut Tuhan tapi masih punya yang namanya dendam, benci, mau membalas orang lain, maka dipertanyakan kekristenan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Terkadang banyak orang mengagung-agungkan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi masih punya dendam, masih punya yang namanya iri hati, benci, kebencian, terus mau balas, mudah tersinggung. Nah, yang kayak begini ini kuasa setan. Makanya pentingnya menjaga hati di Amsal 4 ayat 23 dengan segala waspadaan, supaya di situ terpancar kehidupan kekristenan yang sungguh-sungguh yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ini bisa menjaga hati supaya hati kita bersih, supaya kita ini punya hati yang bersih, selain mengalami damai sejahtera, dapat mengalahkan kuasa si jahat, yang ketiga, kita dapat punya pengurapan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam hidup kita itu menjadi hancur karena sebenarnya dipenuhi dengan kebencian, termasuk juga terkadang dalam pelayanan. Demikian terjadi sebaliknya. Tapi ketika kita mengampuni, tidak menyimpan kebencian dan dendam, tidak memiliki rasa ketersinggungan, Tuhan percayakan pekerjaan yang besar untuk kita layani. Jadi seseorang baru bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh ketika mereka itu punya hati yang bersih. Hati yang bersih artinya yang pertama, hati yang mau mengasihi dan mengampuni. Ini yang penting. Kalau kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni, tersinggung sedikit kita dendam, tersinggung sedikit kita membenci, tersinggung sedikit kita membalas, maka dipertanyakan apakah kita benar-benar dewasa rohani atau tidak. Terus yang kedua, hati yang bersih ini hati yang rendah hati dan menyadari anugerah. Ketika kita sudah menjaga hati kita baik-baik, sudah memiliki hati yang benar-benar bersih, mau mengasihi, mau mengampuni, terutama yang kedua ini yang penting, hati yang rendah hati. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan ketika Tuhan sudah lawat hidupnya, ketika Tuhan sudah memelihara hidupnya, ketika Tuhan sudah bawa dia sejauh ini, dia masih kuat, sehat, terkadang ada yang namanya rasa kesombongan dalam dirinya. Padahal kita ingat kejadian Menara Babel, bukan Tuhan tidak menyukai persatuan, tapi Tuhan tidak menyukai yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Karena dari situlah kita akan mengalami kejatuhan. Banyak sekali contoh-contoh orang, bahkan firman Tuhan jelas berkata Menara Babel dihancurkan Tuhan, bahkan manusia diporak-poranda pertama itu karena kesombongan manusia yang ingin menyamai Tuhan. Padahal Tuhan lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar, lebih maha kuasa daripada manusia. Tapi karena kesombongan hatinya, makanya manusia tidak bisa memiliki hati yang bersih. Dan makanya Salomo ini mencatat di Amsal, jaga hatimu itu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari punya hati yang rendah hati. Yang ketiga, hati yang mau diajar, mau mengakui kesalahan dan mau dibentuk oleh Tuhan. Karena hati yang bersih bukan hanya bicara tentang mengasihi, mengampuni atau rendah hati, tapi hati yang juga mau diajar, mau mengakui kesalahan dan mau dibentuk. Kita ini manusia yang tidak sempurna, jatuh bangun dalam dosa. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang.
Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar mencintai kita dan tidak pernah membenci kita. Dia Allah yang kasih. Kalau dia bukan Allah yang kasih, dia tidak akan turun ke dunia menjadi bayi, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bersyukurlah kita karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang benar-benar mencintai umatnya, mencintai ciptaannya, sehingga dia yang memiliki kerajaan surga mau turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi itu yang kita harus benar-benar dalami betul-betul. Kalau kita sudah mau menjaga hati kita, kita punya hati yang bersih, pasti kita mau mengasihi, mau mengampuni, mau rendah hati. Yang penting itu mau dibentuk oleh Tuhan. Karena hati kita ini bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bejana itu terkadang tidak langsung berbentuk bencana. Kadang meleot sedikit, kadang miring sedikit. Bejana kita ini, hati kita ini bejananya Tuhan. Jadi memang Tuhan akan bentuk kita supaya kita ini bisa menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang benar-benar dicintai Tuhan. Jadi mari kita belajar. Kita pastikan hidup kita, kalau kita mau menjaga hati kita, kita akan punya damai sejahtera, dapat mengalahkan kuasa setan, punya pengurapan dalam hidup kita. Lalu kalau kita sudah menjaga hati, punya hati yang bersih, pastikan diri kita ini mau mengasihi, mengampuni, mau rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan yang terakhir, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ini penting sekali, karena sebersih-bersih hatinya kita mau mengasihi, mengampuni, mau rendah hati, lalu kita mau mengakui kesalahan, mau dibentuk oleh Tuhan, tapi tidak ada rasa ucapan syukur dalam hati kita, adalah sama, tidak jauh beda dengan kita dengan orang dunia. Karena kalah-kalahannya orang dunia adalah dia tidak bisa mengucap syukur. Makanya ketika kita punya hati yang bersih, pastikan yang terakhir kita punya rasa ucapan syukur dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita orang percaya hendaklah kita menjaga hati kita. Firman Tuhan jelas dikatakan tadi di Amsal 4:23 untuk kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya dari situ orang bisa melihat kehidupan kita. Memang menjaga hati bukan perkara yang mudah, karena kita harus melepaskan hal yang tidak berkenan dari dalam hati. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Mungkin kita masih ada sakit hati sama orang tua, mungkin hati kita masih ada sakit hati sama teman, sama tante, om, atau siapapun. Mari kita lepaskan itu. Karena apa? Ketika kita memiliki kebencian atau rasa dendam dalam diri kita, itu tidak berbuat baik buat kita. Karena apa? Kita ini seperti tanaman. Kebencian, dendam itu seperti racun atau hama yang siap untuk membuat kita ini mati seketika. Hidup kita tidak berarti. Makanya banyak orang ketika sudah di rumah sakit, sudah sakit, kenapa Tuhan tidak panggil pulang? Karena masih ada ganjalan dalam hatinya. Nah, ini yang penting, kita harus memastikan hati kita ketika kita ikut Tuhan, kita mau jaga hati kita. Tidak boleh dendam, tidak boleh kita ini ada rasa kebencian atau merasa mau membalas. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika hati kita bersih, percayalah doa kita akan jadi luar biasa. Bahkan Yakobus 5:16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang yang benar adalah orang yang menjaga hatinya tetap berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini, mengajarkan kami untuk kami memastikan hidup kami, menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan jika kami masih mudah tersinggung kepada orang lain. Ampuni kami jika kami punya dendam, kebencian kepada orang lain, pada orang tua kami, kepada tante, om, atau kepada teman kami. Tuhan, kami mau ikat, kami mau patahkan segala dendam, kebencian yang ada dalam hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan kepada mereka. Tuhan, kami tahu
ketika kami mau melepaskan pengampunan ini, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga Tuhan. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, Tuhan melihat bahwa kami benar-benar mencintai Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami, terkadang kami belum bisa menjaga hati kami dengan baik. Biarlah Tuhan bentuk hati kami bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidup kami Tuhan di tangan Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memanjatkan doa, bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doa kami ketika doa kami tidak dijawab, tapi Tuhan mau diri kami ketika memanjatkan doa adalah doa yang benar-benar berasal dari dalam hati kami dan berasal dari hidup kami yang benar. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi besar kuasa doa, besar kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, tergantung bagaimana kami menjaga hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menilik, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami mau Tuhan memperbarui kehidupan kami, memperbarui komitmen hati kami, untuk kami benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami masa lalu. Biarlah kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan kami di dalam Tuhan, karena kami percaya masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh subur dalam hati kami, berbuah lebat, sehingga lewat firman Tuhan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan dapat menjadi ibadah yang benar-benar mengubah paradigma kami. Seberapa banyak pelayanan atau seberapa lama kami mengikut Tuhan tidak berpengaruh besar jika kami tidak menjaga hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup dan hati kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan terus memberkati kita, menopang kita, bahkan memelihara kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.